Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, lagi rame tentang Ustadz Salafi yang membuat kajian di hotel. Nah, banyak pro dan kontra. Sampai ada yang nyinyir mengatakan bahwasannya kajian kok berbayar. Hah, gimana teman-teman? Coba yang komen seperti ini, sekali-kali jadi panitia kajian. Sebenarnya kajian Salafi itu banyak yang gratis. Kalau diselenggarakan di masjid-masjid umum, itu gratis teman-teman. Panitia hanya menyediakan kotak infak di sudut-sudut masjid. Nah, seharusnya yang komen, kenapa kajian kok berbayar? Dia coba sekali-kali jadi panitia kajian. Bagaimana panitia kajian sudah berusaha keras, ya, memikirkan, mengundang ustadz, memikirkan biaya PP-nya, memikirkan biaya hotelnya, memikirkan transport ustadznya, atau amplopnya lah, kita bongkar-bongkar saja sekalian. Itu panitia mikir tuh pusing teman-teman. Itu coba dari mana dia dapatkan? Ya, dari mana dia dapatkan? Makanya di sini kita harus mikir. Terkadang itu semuanya didapatkan dari patungan teman-teman. Patungan dari beberapa ikhwan-ikhwan yang mereka berkontribusi, yang mau ikut andil, berpartisipasi, menyumbangkan hartanya, berdonasi agar lancar terselenggaranya kajian tersebut. Terkadang rela mereka patungan. Mohon maaf, kalau mengandalkan ya kotak infak masjid, ini nggak cukup teman-teman. Ya, nggak bakal cukup. Ya, jadi mohon diperhatikan di situ. Kenapa kok bisa gratis? Padahal usahanya dari luar kota, bahkan mungkin dari luar pulau. Belum mereka membawa kru, kameramen dan seterusnya. Belum nanti nginep di hotel. Belum nanti kita ngasih amplopnya dan seterusnya. Itu gratis. Karena memang panitia berusaha melayani jamaah semaksimal mungkin. Dan terkadang mereka harus berkorban harta, patungan untuk berdonasi, ya, infak ngasih kepada ustadznya tersebut. Ya, dan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kok yang diundang ustadz-ustadz kibar, ustadz-ustadz besar, kenapa nggak ustadz-ustadz lokal yang diundang? Ini saya kasih jawaban teman-teman. Karena kalau kita ngundang ustadz yang sudah kibar, ustadz besar, yang followernya udah banyak, apalagi sampai udah jutaan, itu dipastikan yang hadir banyak teman-teman. Nah, kalau ya jamaah yang hadir banyak, berarti kotak infak pun banyak, sehingga bisa untuk mengcover ya uang PP, transport PP, kemudian hotel dan segala macam dari kebutuhan yang kita butuhkan. Begitu, ya, itu jawaban dari yang nyinyir bahwasanya kenapa yang dipanggil kok ustadz-ustadz dari luar kota, ustadz yang terkenal saja. Karena panitia juga berpikir, ustadz semakin terkenal, insya Allah akan menyihir, akan menjadi magnet bagi jamaah untuk hadir. Dan dipastikan kalau jamaah banyak yang hadir, maka kotak infaknya pun juga semakin besar. Kan begitu, sehingga bisa untuk mengcover ya biaya-biaya transportasi dan yang lainnya. Itu harus dipahami teman-teman. Ya, makanya jangan nyinyir saja. Ya, coba sekali-kali jadi panitia kajian. Nanti akan berpikir. Berbeda dengan halnya, ada sebagian panitia kajian sengaja memanggil ustadz-ustadz besar dengan tujuan komersial. Itu beda lagi.
ya, supaya kembali modal. Nah, ini beda lagi ya. Ini nanti yang jadi tanggung jawab panitia kajiannya. Tapi yang kita rasakan, yang kita dapati, mereka subhanallah bergotong royong, bahu-membahu, berdonasi, kontribusi, ya, bagaimana agar lancar terselenggaranya kajian ini dengan gratis. Bagi jamaah terserah, mau kasih infak atau enggak, itu kan enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Ya, enggak ada paksaan. Nah, adapun sekarang yang lagi rame, yaitu kajian kok di hotel, berbayar dengan sekian jutaan. Baik teman-teman, sekarang kita jawab. Selama jamaah mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang dia bayarkan, nggak ada masalah. Namanya di hotel emang nggak bayar, makan di hotel emang nggak bayar, dapat makalah emang nggak bayar, emang ustadznya nggak mau dikasih amplop. Coba dipikir, ya. Makanya berdakwah itu ada variasi teman-teman, variasi. Ya, soalnya apa? Di zaman sekarang terkadang orang-orang yang menengah ke atas, ketika mereka weekend, ya, hari libur, mereka terkadang pergi ke luar kota, ya, menghambur-hamburkan uangnya yang tidak jelas. Tapi dengan adanya kajian di hotel, agar orang-orang yang kaya tersebut ketika mengeluarkan hartanya itu bermanfaat, liburan bersama keluarganya bermanfaat dan mendapatkan ilmu. Sekarang menghamburkan uangnya, mengeluarkan uang, hanya senang-senang doang, nggak dapat ilmu, atau dia senang-senang di hotel bersama keluarganya, tapi mendapatkan ilmu dan duduk dengan orang-orang soleh dari kalangan asatid sunnah. Coba dipikirkan kembali, ya. Jadi masalah kontroversi antara kajian kok berbayar berarti dibisniskan, ya, berarti menjual agama, ini keliru teman-teman, ya. Ini omongan yang salah kaprah. Kalau yang mau gratis juga banyak, kajian-kajian di masjid-masjid umum banyak, ustadz salafi itu gratis. Mau kasih infak, mau nggak kasih infak, terserah. Urusan ustadznya itu panitia yang memikirkan, ya, panitia yang memikirkan. Baik teman-teman, ini sekedar masukan dari kami. Jadi nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dipanjang lebar masalah kajian kok berbayar berarti menjual agama. Ini sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Ingat, ilmu itu a'la min kulli syai'. Ilmu itu luar biasa, lebih mulia dari segala-galanya. Maka seandainya kalau kita mengeluarkan harta, berkorban untuk ilmu, itu nggak ada ruginya teman-teman. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang yang beramal kebajikan. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kita infakkan, ya, dari harta kita, maka Allah pasti akan menggantinya. Yakin, nggak ada yang rugi. Niatkan lillahi ta'ala, berjuang untuk ilmu. Bahkan dulu para ulama, ya, para ahlul hadis, mereka mengatakan man talabal hadis faqad aflas. Barang siapa yang mencari, menuntut ilmu, mencari ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Bahkan diceritakan ada yang menjual atapnya, menjual perabot rumah tangganya, ya, menjual rumahnya demi ilmu. Jadi mulai sekarang stop nyinyir kajian kok berbayar, kajian kok dijual belikan. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.